Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu. Shalom, salam sejahtera untuk seluruh sahabat dapur Jawa. Bagaimanakah zodiak Gemini versi kalender reading ya untuk bulan Desember, membaca aura kalian tiap hari? Apa ya, kalau melihat konten seperti ini diambil baiknya, kalau nggak cocok diabaikan saja. Dan sekali lagi ini tidak disi kerso ya, tidak ada orang yang bisa mendahului Tuhan. Cuman terkadang Tuhan tuh masih kasih sign sama kita ya, ngasih kayak tanda, isyarat. Nah, ini aura ini saya hanya bisa merasakan dari aura kalian. Yang mungkin kalau ada kabut biasanya ada masalah. Ya kalau lagi hari itu kelihatan cahayanya penuh banget, itu berarti memang hari itu memang kita lagi happy. Hanya seperti itu, hanya sebatas itu. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa membantu sahabat Gemini, dan semoga Gemini di bulan ini diberikan kemudahan, banyak hal hikmah yang mungkin bisa diperoleh ya, dan diberikan selalu keberuntungan dan kekuatan untuk menjalani hidupnya di dalam setiap hari kalian. Bulan Desember ada 31 hari. Tanggal 1 di bulan Desember untuk Gemini, energi negatifnya lumayan tinggi di siang sampai malam. Tingginya itu malah dari sore ya, yang paling tinggi sore pukul 16 itu sampai malam lumayan tinggi. Bisa jadi ini ada sesuatu hal yang berhubungan dengan diri kalian sendiri sih, lebih ini ya. Mungkin kalian lagi banyak pikiran, mungkin kalian lagi ibaratnya lagi merasa sangat berat, lagi tertekan, bisa jadi gitu. Jadi energi negatifnya di sore ini sampai malam lumayan tinggi, pagi sampai siang sih ya tinggi. Jadi hari itu saya merasakan kalian memang tidak begitu baik-baik saja. Banyak sekali di otak itu kepikiran sesuatu, dan mungkin ibarat kata itu ada banyak hal yang mungkin ada beberapa hal yang mungkin belum dapat solusi. Jadi lumayan stres untuk hari itu. Jadi di tanggal 1 tuh kalian memang lumayan stres, lumayan tertekan. Nah, solusinya pasti sekali lagi selalu kembali sama Tuhan, minta sama Tuhan gitu ya. Itu yang selalu memang hidup di dunia ini ya, lagi-lagi itu sebenarnya. Jangan menyerah, jangan putus asa. Tanggal 2 ini ada sesuatu hal yang ibaratnya masih bikin tertekan kamu. Mungkin efek dari kemarin ya, tanggal 2 ini kamu masih tertekan, masih kayak sepertinya tertekan akan keluarga. Ada tekanan dari keluarga yang luar biasa yang bikin ibaratnya kamu itu luar biasa mikirnya, luar biasa kayak stresornya itu kamu merasakan hari itu luar biasa. Di tanggal 2 ini terasa semuanya sangat berat ya, dan tidak mudah, kamu mengalaminya tidak mudah. Di hari ini kamu harus cukup kuat, kamu harus cukup tegar ya. Apapun yang terjadi, semua kehendak Tuhan, semua seizin Tuhan, dan biasanya memang ada hikmah tersembunyi di balik itu. Jadi menjadi manusia yang paling baik adalah berani bertanggung jawab, berani menghadapi itu. Jadi tanggung jawab kita sebagai hamba Tuhan adalah berani, sebagai manusia itu berani menghadapi apapun ya. Jadi menjadi seorang gentleman itu memang tidak mudah, tetapi menjadi seorang gentleman itu adalah sebuah prioritas menurut saya untuk menjadi seorang hamba ya, karena disitulah kamu bisa menghadapi semuanya dan kamu akan baik-baik saja. Itu berhubungan dengan mentality kalian. Nah, di tanggal 3 ini ada kabut ya, lumayan besar. Sepertinya ada masalah, sepertinya ada sesuatu hal yang ibarat kata terjadi ya, dan ini ada kabut, dan ini energi negatifnya memang lumayan tinggi, dan ini biasanya akan ada masalah, bisa jadi dari luar ya, jadi bukan dari diri kamu. Jadi ada masalah yang mungkin ada sesuatu yang memang harus kamu selesaikan di hari itu, di tanggal 3 itu. Tanggal 3 Gemini masih berat. Dan di tanggal 4 ini ada bintang, energi positif mulai naik, ada sesuatu yang mungkin kamu inginkan mulai terwujud, di hari itu. Walaupun di tanggal 4 itu juga chaosnya masih lumayan ya, kamu menghadapi perjuangan hidup kamu juga luar biasa. Di tanggal 4 ini masih cukup berat, tetapi ada hal yang terwujud, ada sesuatu yang bikin senang
karena saya melihat ada ada satu bintang lah, ada sesuatu yang bikin senang walaupun kamu di hari itu juga masih cukup berat. Sedangkan di tanggal 5 ini energi kamu itu lebih ada aura gold ya, bisa jadi kamu butuh uang atau memang hari itu kamu keluar uang dan atau dapat uang. Jadi di sini karena apa? Kenapa saya melihatnya? Karena ada energi negatif. Biasanya ini mungkin kamu dapat uang tapi keluar juga. Mungkin uangnya hanya lewat. Kamu dapat rezeki tapi hanya lewat, atau kamu dapat rezeki ternyata yang diurus harus sebanyak di tanggal 5 dan cukup mungkin melelahkan batiniah kamu. Cukup bikin kamu ya tidak begitu bahagia walaupun dapat rezeki, jadi ya hanya lewat gitu. Tanggal 5 ini masih ada kabut ya, masih ada masalah yang mungkin harus diselesaikan oleh Gemini. Sedangkan di tanggal 6 ini kalau saya merasakan energi positif lumayan, cuman di sini ada api, mungkin kamu bisa bertengkar dengan seseorang tapi sedikit kecil. Tapi hari itu tuh saya melihat ada sesuatu yang baik ya, energi positif kamu naik daripada tanggal kemarin. Jadi tanggal 6 ini ada kayak lumayan percikan, banyak analoginya gini, seperti ada air yang keluar ibarat dari, jadi gini, ada sesuatu hal yang baik terjadi setelah sekian lama mungkin kamu menunggu. Bisa jadi yang tidak dapat pekerjaan hari ini, atau yang mungkin beberapa hari kamu agak kering uang, hari ini kamu dapat rezeki besar. Jadi gitu, di hari ini sepertinya akan ada rezeki besar, walaupun kamu ada sedikit badannya agak nggak begitu fit, tetapi ada rezeki besar yang luar biasa untuk si Gemini. Sedangkan di tanggal 7, ini auranya hijau. Ini auranya berbinar-binar, ada banyak hal yang bikin damai, ada banyak hal yang bikin adem, ada banyak hal yang bikin senang. Jadi di hari itu energi positifnya memang lumayan tinggi, 70%-an ke atas ya, 80% ke atas, dan ada aura biru, jadi biasanya itu kalau energi positif sangat tinggi, kamu sangat tenang, kamu baik-baik saja, even masalah kamu sangat besar, tapi kamu bisa menghadapinya dengan tegar, tidak begitu yang drama banget, tidak yang mudah menangis menghadapi itu misalnya gitu. Jadi kalau energi positif tinggi, biasanya memang ada banyak hal baik terjadi di hari itu. Nah, untuk tanggal 8, di tanggal 8 ini energi positifnya masih bagus, walaupun masih ada, saya melihat itu Gemini memang walaupun energi positif itu masih berkabut ya, kabutnya itu masih ngikut di setiap hari, itu berarti masih ada sesuatu yang deep yang dia rasakan, dia masih bersedih atas sesuatu yang masih running, jadi sedihnya itu masih belum selesai. Mungkin habis kehilangan seseorang atau habis mendapatkan sesuatu musibah di bulan lalu gitu, jadi sedihnya masih kerasa, tapi masih happy. Di tanggal 8 ini kamu masih happy, ada aura gold ya, sepertinya ada rezeki, sepertinya ada sesuatu yang menyenangkan berhubungan dengan uang ya. Bisa jadi Gemini akan dapat rezeki lumayan besar di tanggal 8 juga, karena ada aura keceriaan, ada sesuatu yang menyenangkan. Nah, sedangkan di tanggal 9 ini Gemini, 9 Desember ini Gemini ada sesuatu hal lagi, ada masalah lagi yang harus dia hadapi, ada masalah lagi yang harus dia mungkin selesaiin. Di tanggal 9 ini ibaratnya bisa dibilang itu suasananya itu tidak cerah, tidak mendung, tidak hujan, tetapi berkabut. Kalian masih bisa membayangkan sesuatu yang mungkin ada sesuatu yang mungkin bikin sedih, bikin pedih oleh yang dipikirkan oleh Gemini. Ada hal yang paling dalam yang mungkin dia simpan dia sendiri. Pada waktu itu dia merasa sangat di banget. Di tanggal 9 itu dia merasa sangat di banget. Mungkin merasa sangat lelah. Ada merasa sangat capek. Merasa sangat kayak ada ketidakmampuan muncul di dalam dirinya gitu ya. Jadi lagi-lagi kalian manusia wajar sekali ada ketidakmampuan, tetapi mohonlah kepada Tuhan untuk minta selalu kekuatan ya. Karena hidup ya itu hanya memohon dan memohon, menjalani, memohon untuk minta kekuatan. Hidup itu hanya seiring berjalan, sepertinya hanya itu ya. Kalau kita tidak kembali sama Tuhan, kita malah mungkin malah ruwet ya, malah ibaratnya malah kita mungkin tidak akan menemukan jalan terang, kita malah akan banyak tersesat. Makanya kalau pada saat energi negatif tinggi, selalu saya mengingatkan
Kalian harus dekat sama Tuhan, kalian harus mendekat ke Tuhan, jangan menjauh ke Tuhan, dan jangan bilang kalau Tuhan tidak adil atau Tuhan begini, Tuhan kenapa begini. Itu coba jangan sampai bilang seperti itu, karena pada saat kalian logikanya kalau sampai bilang seperti itu seperti menutup cahaya yang dari Tuhan itu untuk kalian. Jadi kan menutup untuk diri kalian itu sesuatu yang baik itu. Tapi pada saat kalian bisa berserah dan berpasrah diri atas sesuatu yang tidak mudah, dan kalian memiliki mindset positif thinking kamu masih besar terhadap Tuhan dan hidup kamu, maka seperti kamu membuka jalan untuk kehidupan kamu. Jadi kamu tidak akan mudah tersesat gitu ya. Bagaimanakah tanggal 10? Sedangkan tanggal 10 itu 10 Desember. 10 Desember ini sih banyak hal yang menyenangkan, banyak hal yang ibarat kata itu 10 Desember ini masih, walaupun capek, walaupun lelah, itu kamu berbinar-binar. Ada sesuatu yang bikin lega, ada sesuatu yang menyenangkan, ada sesuatu yang bahagia. Ya, tanggal 10 itu masih berkabut tapi banyak bintang-bintang. Jadi sedih, ada sesuatu yang bikin capek, tetapi ada sesuatu yang menyenangkan pula. Sedangkan di tanggal 11 ini, tanggal 11 energinya bagus ya. Di sini lebih berbinar lagi. Ada hal yang baik, energi positif tinggi. Biasanya dapat rezeki, biasanya dapat jalan dari setiap kesulitannya gitu. Jadi pokoknya intinya tanggal 11 ini berarti ada hal yang baik ya. Tanggal 11 energi positif lumayan tinggi. Di tanggal 12 ada aura merah ya. Tanggal 12 ada aura merah. Di tanggal 12 ini ada aura merah. Berarti emosi kamu lagi ada kurang ibaratnya agak sedikit memuncak. Mungkin bisa jadi kamu marah lagi dengan seseorang, menahan diri, kamu lagi marah sama siapa gitu ya. Di tanggal 12 ini memang ada api. Jadi ya mungkin kamu harus bisa ngerem emosi kamu lah, biar tidak sampai lose control gitu. Ingat bahwa hari ini emosi kamu lagi mungkin gak stabil. Jadi mungkin lagi capek tapi ada masalah aja, ada sesuatu yang menyulut, akhirnya terjadilah sesuatu. Jadi hati-hati tanggal 12 ini kamu bisa bertengkar dengan seseorang. Di tanggal 13 energi positif bagus, ada sesuatu yang bertumbuh, ada sesuatu yang baru di dalam hidup kalian. Jadi saya melihat sesuatu hal, saya merasakan ada sesuatu yang baru intinya. Ada sesuatu yang selama ini belum kalian punyai tapi tiba-tiba kalian punya. Bisa jadi suami, bisa jadi istri, bisa jadi anak, bisa jadi pekerjaan, apapun yang mungkin belum pernah ini berhubungan dengan kehidupan, belum kalian punyai, tiba-tiba hari ini kamu dapetin. Dan tanggal 13 ini energi positifnya sangat bagus, sangat besar, dan sepertinya sesuatu yang sangat baik, sesuatu yang sangat menggembirakan datang untuk Gemini di tanggal 13. Sedangkan di tanggal 14 energi negatifnya rendah sih, cuman pagi sampai pukul 10 itu lumayan capek, lumayan lelah, lumayan mager lah dirimu ya. Jadi mungkin karena capek banget, lelah banget, pukul 10 sampai ke atas energi positifnya naik. Kamu mulai semangat, mulai aktivitas semuanya mudah, dan ada hal yang baik sepertinya di pukul 11 sampai ke atas. Ada hal yang baik, ada hal yang ibaratnya lumayan bikin kamu bersemangat gitu, lumayan bikin kamu bergairah di siang sampai sore hari itu. Sore hari kamu capek lagi, kamu ada sesuatu yang mungkin bikin lelah gitu ya, jadi merasa lelah dan capek di sore sampai malam. Di tanggal 15 ini energi positif kamu lumayan tinggi, masih bagus ya. Dan energi negatif sangat minim ya. Berarti ini hari ini termasuk hari yang sangat baik untuk Gemini. Hari yang mungkin aktivitas semuanya dimudahkan, rezeki juga dimudahkan, semuanya dilancarkan biasanya. Ini adalah hari baik lagi. Sedangkan di tanggal 16 itu adalah, di sini ada aura sebenarnya lebih ke hati-hati. Ya, ada sesuatu yang mungkin cenderungnya ada pengaruh yang untuk melakukan sesuatu dosa, karena saya melihat darah. Mungkin yang
akan ada pengaruh atau bisa jadi jangan sampai terpengaruh untuk judi, jangan sampai terpengaruh untuk melakukan sesuatu hal yang tidak baik. Intinya begitu ya. Yang 16 ini hati-hati, ada godaan yang mungkin akan mempengaruhi kamu untuk melakukan sesuatu hal yang tidak baik. Di tanggal 17 Gemini, tanggal 17 energi negatifnya Gemini energi negatifnya lumayan tinggi. Di hari ini hati-hati, ada sesuatu hal yang mungkin tidak mudah, ada sesuatu hal yang mungkin sangat berat yang akan kamu hadapi di tanggal 17 ini. I don't know, saya tidak tahu apa itu, tapi saya melihat ada gumpalan hitam di tanggal itu. Jadi mungkin sesuatu yang sangat berat biasanya, sesuatu yang mungkin tidak mudah yang harus dihadapi oleh Gemini. Gemini harus kuat, Gemini harus tegar, dan harus siap untuk menghadapi apapun ya. Itu tadi, belajar sportif, belajar gentleman untuk menghadapi apapun yang terjadi di dunia ini, biar kalian punya mentality yang bagus, biar kalian bisa menjadi orang yang sukses gitu ya. Jadi memang apapun tuh harus berani, diterpa apapun tuh harus berani dan harus siap. Untuk menjadi orang yang dewasa itu harus seperti itu. Nah, itu dengan kamu berani dan kuat membentuk dirimu untuk menjadi seseorang yang dewasa dan berani bersikap dan bisa bersikap dalam setiap masalah yang ada. Di tanggal 18 juga energi negatifnya masih tinggi. Di tanggal 18 ini juga masih mungkin agak berat gitu ya. Masih tidak mudah, masih mengalami sesuatu hal yang mungkin berat ya. Bisa saya bilang yang kesimpulannya pokoknya ini sesuatu yang berat dan sesuatu yang tidak mudah, dan kalian harus selalu mendekatkan diri sama Tuhan, minta pertolongan sama Tuhan ya. Dan lumayan memang cukup masalah, cukup mungkin chaos ya. Tanggal 19, 20, 21 ini energinya sama, 22. Nah ini ya, 18, 19, 20, 21, 22 ini energinya sama, agak berkurang tanggal 20. Di tanggal 20 ini agak ada titik cerah, ada matahari. Jadi tanggal 19, 20 tadi energi negatifnya lumayan tinggi, tapi tanggal 20 ini masih ada kayak seperti matahari di tengah gulungan hitam itu. Jadi mungkin akan ada masalah yang menerka kamu, tetapi kamu mendapat pertolongan, mendapat hikmah, mendapat kemudahan di hari itu di tanggal 20. Sedangkan di tanggal 21 masih berat, tapi kamu masih more better, kamu masih lebih baik daripada kemarin. Kamu bisa menghadapinya, kamu bisa membuat dirimu untuk bisa bertahan dan kuat gitu ya. Sedangkan di tanggal 22 energi negatif sudah menurun ya, sudah menurun. Di sini lebih ke kayak ada matahari sih. Saya melihat memang berarti sudah ada titik terang, sudah ada masalah tuh, sudah mulai ada titik terang. Ibarat masalah tuh sudah mulai ada jalan keluar. Di tanggal 22 ini mungkin masih berat, tetapi ada jalan keluar, ada kemudian, jadi lebih enak, lebih ringan hawanya di tanggal 22 ini. Dirimu lebih ringan dan lebih enak hawanya. Jadi tanggal 22 itu energi positifnya naik, dan di situ ada bintang. Berarti ada hal yang baik, ada hal yang menyenangkan untuk kamu. Dan saya melihat ada air terjun, dan memang diperlukan kejujuran untuk jujur pada diri maksudnya gitu. Jadi ya ini adalah kondisi saya harus bisa jujur, saya harus bisa menerima semua ini, jadi gitu, ini adalah hidup saya gitu. Nah ini memang tidak mudah. Nah di tanggal 23 energi positif bagus, energinya naik, bagus 85%. Setelah sekian hari mungkin kamu capek, di hari ini cukup menyenangkan, cukup bahagia, cukup ibarat kata itu lebih tenang. Banyak hal yang menyenangkan intinya, banyak hal yang baik, ada rezeki mungkin, ada sesuatu yang bikin kamu sangat bahagia hari itu. Kayaknya saya merasakan kamu berbinar-binar. Sedangkan di tanggal 24 ada sesuatu yang bikin khawatir. Tapi energi positifnya masih 70%, masih bagus, tetapi ada sesuatu yang bikin khawatir, permasalahan rumah sepertinya, permasalahan kewajiban ya, permasalahan tanggung jawab yang mungkin harus diselesaikan oleh Gemini. Tanggal 24 ini energinya masih apa ya, kalau
aku bilang energi positifnya masih berimbang dengan energi negatif. Di sini energi negatifnya itu lebih ke kayak dirimu capek, dirimu kayak memikirkan sesuatu, lagi khawatir. Di tanggal 24 itu lebih ke badannya itu memang lagi kayak lelah banget, capek banget, butuh istirahat, kayak meriang-meriang gitu. Di tanggal 24 mostly sebenarnya nggak ada masalah yang serius ya. Jadi masih, menurut saya masih baik-baik saja kalau dari auranya. Sedangkan di tanggal 25 nih hati-hati, mungkin kamu akan mendapat tekanan dari banyak pihak ya, mendapatkan tekanan dari banyak hal, sehingga lumayan pressure untuk hari ini lumayan luar biasa. Hari ini kamu dibutuhkan untuk fit, dan bisa jadi ini energi negatifnya tinggi ini lebih ke bisa jadi si Gemini sakit ya, bisa jadi sakit atau memang lagi menghadapi tekanan yang luar biasa. Jadi memang harus kayaknya memang lebih banyak istirahat gitu. Di tanggal 25 ini memang lumayan berasa badannya itu nggak enak, nggak nyaman, juga suasana hari itu memang benar-benar melelahkan dan sangat capek, benar-benar stres gitu. Di tanggal 26 kalau tanggal 26 ini kalau saya lihat energinya di tanggal 26 ada aura hijau, ada sesuatu yang menyenangkan, ada sesuatu yang baik, ada hal yang baik. Maksudnya tanggal 26 ini seperti ada sesuatu yang happy, energinya berbinar-binar, energinya bahagia. Saya merasakan walaupun lelah dan capek, tapi ada sesuatu yang sangat bikin tenang lah. Hari ini baik-baik saja lah, nggak ada sesuatu yang chaos. Di tanggal 27 ini ada aura biru, lebih tenang lagi, ada hal yang bikin happy, ada hal yang mungkin bikin kamu bersyukur, ada sesuatu yang menyenangkan, ada sesuatu yang baik di tanggal 27 ini. Dan energi positifnya sangat tinggi, dan termasuk ini adalah hari baik karena saya melihat di hari ini ada ibarat kata itu filosofinya, kalau saya melihat ada Garuda, itu berarti sesuatu yang bagus, sesuatu yang baik. Dan biasanya ada hal-hal yang memang lagi ibaratnya lagi ada sesuatu yang kamu lakukan dan mungkin berhasil, bisa jadi gitu. Sedangkan di tanggal 28 energinya di tanggal 28 ini lumayan tidak begitu bagus. Di tanggal 28 ini ibarat kata saya merasakan kamu capek dan lelah, banyak sekali aktivitas yang harus dilakukan, dan hati-hati jangan sampai sakit. Banyak minum air putih, bisa jadi sulit pipis gitu ya. Di tanggal 28 ini saya melihat harus banyak minum air putih biar kamu tidak sakit. Di tanggal 29 29 sama 30 ini, 29 ini biasa aja ya harinya. Di tanggal 29 ini lebih ke ya kamu melakukan aktivitas seperti biasa. Tidak ada sesuatu yang spesial, tapi cukup menenangkan ya. Hari ini cukup biasa aja, menenangkan, tidak begitu sedih, tidak chaos ya, tidak bahagia, jadi biasa aja, tetap aman ya, aman. 30 juga energi positifnya bagus, lumayan aman. Tanggal 30 tanggal 31 tanggal 30 energi positifnya lumayan sih, 65%-an. Energi negatifnya berimbang, cuman hari ini tetap walaupun ada sesuatu yang mungkin bikin capek, bikin lelah, ada seperti kamu mendengar omongan yang tidak enak di tanggal 30 yang bikin capek ya. Ada sesuatu yang mungkin bikin kamu sedih, bikin kamu tersinggung. Sedangkan di tanggal 31 energi negatifnya tinggi. Di sini ada sesuatu hal yang berhubungan dengan omongan. Jadi kalau bisa kamu bisa ngerem, bisa menganalisa, tidak langsung mendengarkan. Jadi jangan mendengarkan omong-omongan yang sebenarnya masih rancu ya gitu. Jadi ini ada omong-omongan yang mungkin ada sesuatu hal yang mungkin harus diselesaikan, ada kesalahpahaman, jadi lumayan berat di sini. Kamu berhubungan dengan akan ada masalah berhubungan dengan kesalahpahaman di tanggal 31, berhubungan dengan pembicaraan, intinya seperti itu. Semoga ini bisa bermanfaat untuk sahabat Gemini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa membuat kalian menjadikan warning untuk kalian. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.